Minasang, genki desu ka? Kali ini ada materi mengenal huruf kanji dalam bahasa Jepang. Minasang, yuk disimak. Selain hiragana, katakana, dan romaji, bahasa Jepang identik dengan huruf kanji. Hiragana dan katakana merupakan huruf-huruf yang menunjukkan satuan bunyi atau suku kata. Sedangkan kanji merupakan huruf-huruf atau karakter yang bisa mewakili satuan bunyi dan makna tertentu. Kanji dulunya juga disebut mana atau shinji. Untuk membedakannya dari kana, yaitu hiragana dan katakana. Aksara kanji dipakai untuk melambangkan konsep atau ide, yaitu kata benda, akar kata kerja, akar kata sifat, dan kata keterangan. Sejarah huruf kanji di Jepang. Huruf kanji yang digunakan Jepang saat ini adalah huruf yang diadopsi dari huruf Cina, yaitu Hanzi. Secara harfiah, kanji sendiri berarti huruf bangsa dinasti Han. Huruf kanji pertama kali dikenal orang-orang Jepang melalui dokumen-dokumen penting, uang ataupun barang-barang yang datang dari Cina. Huruf-huruf Cina ini juga dijadikan dasar dalam pembuatan hiragana dan katakana yang digunakan untuk menunjukkan bunyi suku kata. Dengan keberadaan ketiga huruf ini, bahasa Jepang yang memiliki struktur kalimat yang berbeda dengan Cina menggunakan ketiganya secara bersamaan. Umumnya, kanji digunakan untuk kata benda, bagian dari kata kerja dan kata sifat. Sedangkan hiragana digunakan untuk menulis akhiran kata kerja dan kata sifat, infleksi, dan sebagai pelengkap fonetik untuk membedakan bacaan, partikel, dan kata-kata lain yang tidak memiliki kanji atau yang kanjinya dianggap tidak jelas atau terlalu sulit untuk dibaca. Adapun katakana digunakan untuk mewakili onomatopeia, kata yang diambil dari bahasa asing, yaitu kecuali yang dipinjam dari bahasa Cina kuno. Nama-nama tumbuhan dan hewan dengan pengecualian, dan untuk penekanan pada kata-kata tertentu. Minasang, coba perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Berikut ada 3 baris yang menggunakan hiragana, katakana, dan kanji. Barisan yang pertama menggunakan huruf hiragana, barisan yang kedua menggunakan huruf katakana, yang ketiga menggunakan huruf kanji. Ini kalau dibaca, minasang, kare wa Amerika kara kimashita. Ya, barisan pertama, kedua, ketiga sama ya. Ketiga kalimat di atas sama-sama menggunakan dia laki-laki datang atau berasal dari Amerika. Dengan menggunakan kanji, hiragana, dan katakana, kita sebagai pembaca akan lebih mudah membedakan masing-masing kata. Walaupun cara tulis pertama mungkin masih bisa ditemukan dalam buku anak-anak, tetapi cara tulis ketigalah yang umum digunakan. Minasang, selain itu, penggunaan kanji pun akan mempermudah untuk membedakan kata-kata homofon. Apa itu homofon? Yaitu memiliki bunyi yang sama, seperti di bawah ini. Minasang, coba kita perhatikan, berikut ada 4 kanji kaeru, yang cara baca dan tulisan hiragananya sama, yaitu kaeru. Yang membedakan adalah tulisan kanjinya dan artinya. Coba kita lihat kaeru yang pertama. Artinya adalah pulang, ya. Kanji yang kedua artinya adalah katak. Kanji yang ketiga adalah berubah. Kanji yang keempat artinya adalah bisa membeli. Dengan menggunakan huruf kanji, tanpa melihat konteksnya, kalimatnya kita akan dengan mudah memahami makna dari kata kaeru yang dimaksud. Huruf kanji merupakan salah satu huruf yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti dibentuk sesuai dengan aslinya, memiliki akar kanji atau radikal, dan sebagainya. Pembentukan huruf kanji. Pembentukan huruf-huruf kanji ini disebut dengan kanji naritachi yang dibagi ke dalam 6 kelompok,
Yang pertama, shoukei moji. Shoukei atau meniru bentuk dan moji adalah huruf. Sesuai dengan maknanya, kelompok kanji ini adalah karakter-karakter kanji yang dibentuk dengan meniru benda aslinya dan menyederhanakannya menjadi gambar atau lambang yang lebih sederhana dan terlihat berbeda dari benda aslinya. Jumlah karakter kanji pada kelompok ini tidak terlalu banyak dan hanya digunakan untuk beberapa kanji tertentu. Yang kedua, shiji moji. Shiji artinya menunjuk dan moji adalah huruf. Shiji moji sama dengan ideograf, yaitu lambang atau simbol yang merupakan gambaran pikiran. Huruf-huruf kanji yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah karakter-karakter ideograf sederhana yang dibentuk dengan garis dan mewakili konsep sederhana. Yang ketiga adalah kai moji. Kai berarti makna, moji adalah huruf. Huruf-huruf kanji pada kelompok ini biasanya merupakan gabungan dari 2 atau lebih karakter gambar yang menunjukkan makna baru. Bisa juga dikatakan sebagai ideograf majemuk. Selanjutnya, kaisei moji. Kei adalah bentuk dan sei artinya bunyi atau suara. Kanji pada kelompok ini dibentuk dengan menggabungkan kanji yang mewakili pengucapan dan kanji yang mewakili makna. Kanji pada kelompok ini memiliki jumlah yang paling banyak, kurang lebih 90% dari jumlah kanji yang sering digunakan. Biasanya, 2 komponen kanji yang digabungkan merupakan karakter kanji yang menunjukkan kategori umum dari makna atau konteks semantik. Dan karakter kanji yang mendekati pengucapan atau cara baca, biasanya cara baca Cina atau ongyomi. Selanjutnya, tenchu moji. Huruf-huruf kanji pada kelompok ini disebut sebagai karakter turunan. Maksudnya adalah karakter ini memiliki makna baru berbeda tetapi mirip dengan makna aslinya. Sebagai contoh kanji tanoshi berikut, yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi nyaman, senang, dan nikmati, atau dalam bahasa Jepangnya tanoshi, di mana makna barunya ini menunjukkan kemiripan dengan makna aslinya, yaitu gaku, musik, dan raku, kesenangan. Selanjutnya adalah kasha moji. Secara harufiah, kasha moji berarti huruf pinjaman. Kanji ini dibuat untuk mewakili kata yang terdengar serupa. Biasanya, kelompok kanji ini banyak digunakan untuk nama tempat atau negara, dan beberapa kata yang diambil dari bahasa asing. Misalnya, kanji kohi. Kanjinya adalah yang berikut ini, minasang. Kanji ini digunakan untuk menunjukkan kopi, tapi kanji ini sendiri tidak memiliki arti dan digunakan hanya karena pelafalannya yang mirip. Minasang, coba kita perhatikan berikut ada 4 kolom. Yang pertama adalah tulisan kanjinya, yang kedua adalah tulisan katakana, yang ketiga adalah cara baca, yang keempat adalah artinya. Berikut ada 4 kanji. Kanji yang pertama adalah Furanshu, artinya adalah Prancis. Yang kedua adalah Italia, artinya adalah Italia. Yang ketiga adalah Asia, artinya Asia. Yang terakhir adalah Kirishito, artinya Kristen. Akar kanji atau radikal atau coretan dasar. Huruf-huruf kanji merupakan huruf-huruf yang mirip dengan lambang dan simbol yang terdiri dari beberapa goresan. Setiap kanji memiliki goresan dasar yang disebut bushu. Dalam bahasa Indonesia seringkali diartikan akar kanji, radikal atau coretan dasar. Kanji bahasa Jepang sendiri memiliki 214 bushu. Setiap kanji hanya memiliki 1 bushu dan setiap bushu memiliki arti dan memberikan makna pada kanji yang menjadi bagiannya. Perhatikan contoh kanji di bawah ini.
Berikut ada 5 kolom. Yang pertama adalah tulisan kanji, yang kedua adalah furigana, yang ketiga adalah cara bacanya, yang keempat adalah akar kanji atau radikal, kolom yang kelima adalah arti. Oke, minasang, coba kita lihat barisan yang pertama untuk kanji ji, yang artinya adalah waktu. Kemudian, kanji yang kedua adalah shi, artinya adalah puisi. Kemudian, kanji yang ketiga adalah motsu, artinya adalah membawa. Sekilas ketiga kanji di atas terlihat mirip, tetapi masing-masing memiliki akar kanji yang berbeda, di mana akar kanji tersebut berhubungan dengan maknanya. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua 214 bushu digunakan dalam kanji bahasa Jepang. Bushu dalam kanji bahasa Jepang umumnya dibedakan dengan banyaknya coretan. Dan yang tercatat dalam kamus kanji, bushu dengan guratan paling banyak memiliki 17 guratan. Namun, untuk mempermudah dalam mengenal bushu, maka beberapa bushu dikelompokkan ke dalam 7 bagian, yang dibagi berdasarkan posisinya. Minasang, coba kita lihat, berikut ada kolom. Yang pertama adalah nama bushu, kolom yang kedua adalah pengertian, kolom yang ketiga adalah contoh. Nama bushu yang pertama adalah heng, artinya bushu yang ada di bagian kiri kanji. Contohnya adalah te heng, ito heng. Selanjutnya, tsuchi heng atau do heng. Bushu yang kedua, tsukuri, artinya bushu yang ada di bagian kanan kanji. Contohnya, tsude no tsukuri. Contoh yang kedua, tsukuri gawa. Bushu yang ketiga, kanguri, artinya bushu yang ada di bagian atas kanji. Contohnya, kusakang muri. Yang kedua, anakang muri. Yang ketiga, takekang muri. Yang keempat adalah ashi, artinya bushu yang ada di bagian bawah kanji. Contohnya, mai ashi. Contoh yang kedua, hito ashi. Kemudian, bushu selanjutnya adalah kamae, artinya bushu yang seolah-olah mengelilingi bagian kanji lainnya. Contohnya adalah kunigama. Selanjutnya, kakushigamae. Contoh selanjutnya, tsutusmigamae. Selanjutnya, ada tare, artinya bushu yang membentuk seperti siku-siku dari bagian atas ke bagian bawah kiri kanji. Contohnya adalah gang dare. Yang kedua, yamai dare. Contoh ketiga, mai dare. Yang terakhir adalah bushu nyo, yaitu bushu yang membentuk seperti siku-siku dari bagian kiri ke bagian bawah kanan kanji. Contohnya adalah engnyo atau innyo. Contoh yang kedua, sinnyo. Contoh yang ketiga, kangnyo. Pada dasarnya ada beberapa bushu yang merupakan karakter kanji itu sendiri, seperti di sini ada kolom. Kolom yang pertama adalah kanji, yang kedua adalah tulisan hiragananya, kemudian cara baca dan arti. Kanji yang pertama, hiragananya adalah dai, cara bacanya dai, artinya adalah besar. Kanji yang kedua adalah kanji nichi, artinya hari, matahari, atau waktu. Kanji yang ketiga adalah tsuki, artinya adalah bulan. Selain itu, ada juga beberapa bushu yang tidak termasuk ke dalam 7 kategori di atas. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Berikut ada 3 kolom. Yang pertama adalah tulisan kanji, kemudian cara baca dan arti. Kanji yang pertama, cara bacanya adalah ichi, artinya 1. Kanji yang kedua, cara bacanya adalah mata, artinya adalah lagi.
Kanji yang ketiga adalah cara bacanya chikara, artinya kekuatan. Cara baca kanji. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kanji merupakan huruf-huruf yang diadopsi dari huruf Cina. Oleh karena itu, ada beberapa cara baca yang digunakan. Yang paling umum adalah ongyomi dan kungyomi. Namun, selain itu ada juga bentuk cara baca lain seperti berikut ini. Yang pertama, ongyomi dan kungyomi. Secara sederhana, ongyomi adalah cara baca kanji yang didasarkan pada pengucapan atau pelafalan bahasa Cina. Namun, dikarenakan pelafalan bahasa Cina lebih sulit, maka Jepang mengubah dan menyesuaikannya menjadi cara baca yang bisa diucapkan dalam bentuk vokal Jepang. Bisa dikatakan pelafalannya mirip, tetapi tidak persis sama dengan bahasa Cina yang asli. Di sisi lain, kungyomi adalah cara baca asli orang Jepang yang didasarkan pada pengucapan kata-kata asli bahasa Jepang, yaitu Yamato Kotoba, dan mendekati arti dari karakter kanji tersebut. Sebagai tambahan, beberapa ongyomi maupun kungyomi yang sama mungkin dimiliki oleh lebih dari satu kanji. Namun, ada juga beberapa kanji yang tidak memiliki kungyomi dan hanya memiliki ongyomi saja. Minasang, coba kita lihat berikut ada 4 kolom. Yang pertama adalah kanji, kedua artinya, ketiga adalah ongyomi, yang keempat adalah kungyomi. Kanji yang pertama adalah api, kanji api. Ongyominya adalah dibaca ka. Untuk kungyominya dibaca hi. Kemudian kanji yang kedua artinya negara. Untuk ongyominya adalah koku, kungyominya dibaca kuni. Kanji yang ketiga adalah gunung. Ongyominya dibaca sang, kungyomi dibaca yama. Kanji yang keempat adalah artinya luar. Ongyominya adalah gai. Untuk kungyominya dibaca soto. Yang terakhir adalah kanji yang artinya dalam. Untuk ongyominya dibaca nai. Untuk kungyomi dibaca uchi. Minasang, untuk ongyomi menggunakan tulisan katakana, kemudian untuk kungyomi menggunakan tulisan hiragana. Ateji. Ateji adalah cara baca kanji yang didasarkan pada pelafalan bunyinya. Dalam bahasa modern Jepang, ateji pada dasarnya mengacu pada kanji yang digunakan di mana secara fonetis mewakili kata asli atau pinjaman tanpa memperhatikan makna asli yang mendasari kanji tersebut. Contohnya adalah kanji sushi. Su artinya masa hidup alami seseorang, shi artinya mengurus. Makna aslinya tidak berhubungan sama sekali dengan sushi itu sendiri. Kanji ini dibentuk berdasarkan pelafalan saja. Kokuji biasanya merupakan kanji yang hanya memiliki kungyomi saja biasanya. Kanji ini adalah karakter kanji yang dibuat di Jepang. Secara khusus, kanji yang dibuat di luar Jepang ini disebut wasei kanji. Biasanya karakter kanji ini dibentuk dari beberapa bagian kanji yang sudah ada dan menggabungkannya menjadi satu untuk menciptakan kanji yang baru. Sebagian besar kanji ini termasuk ke dalam kelompok kai-imoji. Di antaranya adalah, minasang, coba kita perhatikan berikut ada 4 kolom. Yang pertama adalah kanji, yang kedua adalah hiragana, yang ketiga adalah cara bacanya, yang keempat adalah arti. Kanji yang pertama adalah kanji waku. Artinya adalah bingkai. Yang kedua adalah hiragana hei. Artinya adalah dinding. Kanji yang ketiga adalah tsuji. Artinya persimpangan jalan. Kanji yang keempat adalah mongme. Artinya satuan berat. Kanji yang terakhir adalah shitsuke, artinya pelatihan atau pemeliharaan. Minasang, untuk materi hari ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar.
Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.